Halo teman-teman, selamat datang di IELTS for Indonesian. Kali ini gue bakal sharing pengalaman gue tentang tes kedua IELTS gue. Jadi tes IELTS pertama gue itu tahun 2017, itu di IDP Semarang. Gue ngelakuin tes itu dengan metode paper base, jadi dengan kertas basisnya. Kalau yang 2020 ini baru gue laksanain di awal Oktober dengan metode computer based test. Jadi gue bakal sharing juga pengalaman gue tes kedua, sekaligus perbedaan antara computer based dan paper based, dan di akhir gue bakal sharing sedikit tips untuk dapat skor yang cukup baik di IELTS. Oke. Nah, pertama, kalau secara umum, jadi untuk computer based dan paper based ini perbedaan dari jumlah juga ya. Jadi kalau paper base itu dulu gue satu ruangan itu bisa sampai 50 hingga 60 orang. Jadi dalam satu ruangan kita cuma dikasih kayak meja kuliah, tau kan, yang cuma meja duduk sama meja sekotak gitu. Nah itu karena cukup gitu doang, jadi bisa rame-rame. Sedangkan untuk computer base, gue kemarin cuma berenam. Ini mungkin karena faktor lagi corona ya, tapi kalau gue hitung sih komputernya itu ada sekitar 18. Jadi mungkin lebih dikit sepertiga dibanding paper based test. Normal 18, tapi karena lagi corona itu kemarin gue cuma berenam. Enak banget ya. Jadi cuma berenam, less crowded banget. Kemudian kalau dari hasil beda juga ternyata. Maksudnya pengumuman hasil. Jadi kalau dari pengumuman hasil itu untuk computer based itu lebih cepat. Jadi mereka pengumuman online-nya seminggu, 6 hari malah. Kemudian dikirimin ke rumahnya 3 hari setelah itu. Nah kalau yang paper base, ya mungkin itu tahun 2017 ya gue ya. Kalau paper base itu sebulan. Jadi gue baru bisa ambil itu sebulan. Kalau sekarang paper base gimana gue nggak tahu ya. Mungkin ntar bisa tambahin komentar. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau perbedaan dari hasil akhir dari keduanya adalah untuk paper base tahun 2017 gue itu skor total 7 dengan reading listening 7,5 dan writing speaking 6,0. Kemudian di 2020 ini ada faktor karena gue ngajar dan gue ngeles juga, gue ngeles terus, belajar terus. Jadi 2020 gue total overall dapat 8,0 dengan reading listening 8,5 dan speaking dan writing 7,0. Nah itu secara umumnya. Nah kalau gue bahas secara bersubjeknya, ini pertama dari writing. Dari writing ini karena gue bahas pertama karena ini paling kerasa buat gue ya. Jadi gue pikir untuk writing ini gue dapat 6,5, tapi gue bisa dapat 7,0. Itu karena gue merasa di computer base ini nyaman banget ya. Jadi kita bisa copy, bisa copy paste, maksudnya bukan bikin copy, maksudnya bisa copy paste dan bisa cut juga. Jadi buat orang kayak gue dan buat orang, kabar baik nih buat orang-orang yang tulisannya jelek, jadi lebih enak emang ternyata ngetik atau nulis di komputer via ngetik yang menggunakan ketikan ya. Karena juga semuanya dalam satu layar. Coba kalau dulu gue di paper base dengan tulisan yang jelek dan yang besar-besar umumnya tulisan gue, itu gue harus bolak-balik buat melihat hasil tulisan gue. Belum lagi kalau gue kayak repot sendiri ngebaca tulisan sendiri kan. Jadi karena ini dalam satu layar, jadi sebelah kiri itu passage, sebelah kiri itu soal, sebelah kanan itu semacam kayak ini loh, kertas kayak Microsoft Word new file gitu ya. Jadi itu bisa mencakup 500 kata. Jadi mau sebanyak apapun itu masih dalam satu layar kita. Jadi nggak perlu bolak-balik. Dan ya karena itu ketikan komputer ya tulisannya Times New Roman. Dibanding kalau tulisan tangan kita, entah itu fontnya apa itu, mungkin nggak bisa kedetek juga kan. Jadi mengeditnya lebih enak, membacanya lebih enak, mereviewnya lebih enak. Karena kalau gue mereview di paper base, gue tuh cenderung mager juga, malas maksudnya, kayak membaca ulang tulisan gue sendiri. Bahkan kalaupun ada grammar error karena tulisan gue jelek, gue juga mungkin nggak ngeh. Dibanding dari komputer tuh enak ya, jadi oh ini gue ada error langsung gue benerin, kebaca jelas gitu. Terus juga kelebihannya, teman-teman nggak perlu khawatir terkait word counts. Jadi apakah sudah 150 kata, apakah 250, karena
Di layarnya sudah ada perhitungan jumlah katanya ya. Jadi kalau yang dulu di paper base itu sudah masih menghitung satu persatu kata, kalau di komputer enggak. By the way, sekarang pilihan paper base masih ada ya, jadi bukan dihapuskan. Jadi paper base masih ada, teman-teman bisa milih. Dan gue sengaja milih computer base karena pengen tahu seperti apa, biar bisa sharing juga di kelas gue. Tapi ada kekurangannya, itu kita nggak bisa menggambar. Gimana cara menggambar? Soalnya mereka cuma bisa kalau di computer base kita cuma bisa meng-highlight dan memberikan notes, kita nggak bisa menggambar bebas. Soalnya gue termasuk yang suka gambar-gambar gitu kan, untuk merangkum ide gue sendiri, jadi kita nggak bisa menggambar. Tapi overall gue rasa nih, buat orang-orang yang tumbuh dan berkembang dan tumbuh dan besar menggunakan komputer, lebih nyaman pasti pakai computer based buat writing. Mungkin beda ya kalau misalnya orang-orang umur yang bukan orang-orang berumur, maksudnya yang tidak terlalu familiar dengan komputer, pasti lebih cocok menggunakan paper base. Karena malah komputer takutnya malah lebih kikuk buat karakter orang yang seperti itu. Lanjutnya buat speaking ada perbedaan sih ya. Tahun 2017, tahun 2020 ya sama aja, ngobrol dengan bule, nggak dengan komputer. Tapi dalam kondisi pandemi ini gue unik juga sih, jadi gue ngomong menggunakan masker. Jadi gue speaking dengan examiner dengan bule, tapi gue menggunakan masker. Tapi bulenya nggak pakai masker, aneh ya. Untuk mestinya kita protes tuh ya. Jadi mereka nggak pakai masker, kita harus pakai masker buat ngomong. Oke. Mungkin negatifnya adalah gue merasa kayak ada yang menghalangi gue gitu buat ngomong, kayak nggak keluar semua. Tapi ya harus semangat sih buat teman-teman yang ngambil tes di masa pandemi ini, harus semangat. Jadi kayak agak aneh sih emang ngomong menggunakan masker, apalagi dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya listening. Listening, kalau di listening gue merasa kesulitan ya. Jadi di listening ini kita memang sih dikasih headphone, bagus banget headphone-nya. Kalau di YouTube tuh cuma dikasih kayak headphone yang di pesawat, atau nggak, yang melingkupi, cuma kayak nempel doang tuh gitu di sisi daun telinga. Tapi kalau kemarin pas gue lihat, wah ini headphone-nya bagus nih, mereknya Audio Technica, jadi melingkupi telinga kita banget. Jadi kedap suara dari luar, jadi kita bisa dengar listening dengan baik. Tapi kalau banyak orang yang dalam listening itu mereka suka coret-coret apa, misalnya kan di soalnya kita suka kayak dikecohin ya. Jadi yang ditanya itu tentang presentase, tapi recordingnya itu menyebut 3 presentase, padahal yang kita butuh cuma 1. Nah kalau beberapa orang itu kayak mereka nulis semua keywordsnya, semua presentasinya, baru kita tulis, oh ini yang dibutuhin tadi ini gitu. Nah kalau di IELTS computer base kita nggak bisa, kita harus langsung nyatet, harus ngejawab. Karena kita kalau mau bikin notes juga gimana ya, adanya juga menunya highlight. Jadi kayak kita harus garisin kata, klik kanan, kita tulis ulang, itu kan makan waktu dibanding kita tulis tangan kiri. Jadi gue merasa kesulitan sih buat listening di computer base. Udah gitu ini cerita sedikit ya. Jadi kemarin gue 2 soal awal itu nggak terjawab sama gue. Karena apa? Ini konyol juga sih. Jadi kan tes jam 1, terus gue itu baru zuhur, jadi badan kayak masih agak basah, kedinginan. Terus masuk ruangan langsung listening, jadi kayak masih pelongo-pelongo, langsung udah mulai. Jadi gue kelewatan 2 soal awal. Ini alasan banget ya, sorry ya, ini curhat aja nih. Jadi gue sempat ketinggalan 2 soal awal juga, karena gue kayak norak juga mungkin ya, oh ini computer based nih listening gitu. Jadi kayak gue merhatiin komputernya bagus nih, terus headphone-nya enak juga, tapi malah kelewat. Oke. Oh ya, by the way, ada perbedaan juga sih. Jadi waktu gue tahun 2017, gue speaking itu di hari Minggu, sedangkan writing, listening, reading itu di hari Sabtu. Jadi gue waktu tahun 2017 cukup kepikiran waktu lagi ngerjain reading, listening. Nah kalau yang kemarin baru-baru ini, gue speaking duluan di hari yang sama. Bahkan gue speaking itu di jam 11.20, dan gue writing, listening, reading itu mulai jam 1. Jadi waktu listening, reading, dan writing itu lebih plong, lebih gak kepikiran tentang speaking. Tapi ternyata ada aja kayak dramanya tadi ya.
Dan itu bisa teman-teman pilih kok, beberapa tempat ada yang dibedain harinya, ada yang bisa di hari sama, ada yang speakingnya setelahnya, ada yang sebelumnya. Jadi itu termasuk strategi teman-teman juga. Selanjutnya, tadi kalau listening overall gue sebenarnya lebih prefer buat paper base. Kalau reading gue bisa yakin gue lebih prefer banget untuk computer base. Karena apa? Karena pertama nih, kalau di paper base itu passage itu biasanya baru selesai passage itu dalam 1,5 lembar kertas kan ya. Nah kalau di computer base itu ya 1 layar besar, itu sebelah kiri passage full, sebelah kanan soal. Jadi teman-teman bisa bayangin, kita bisa ngeliat soal sambil bisa ngebaca passage-nya. Dan kita bisa ngelihat, bisa cek kiri kanan doang, ceknya kiri kanan, nggak perlu bolak-balik, nggak perlu effort lah, kita tinggal lihat layar doang cukup. Jadi bisa efektif dan efisien menurut gue. Kemudian kalau di paper base kan kita cuma modal pensil nih, berarti kita cuma bisa ngewarnain dengan warna hitam, entah lingkaran, garis bawah, atau kotak. Tapi kalau di computer base itu bisa dikuningin, jadi di highlight warna kuning. Mungkin ini psikologis ya, jadi kalau melihat brand berwarna itu kita lebih fokus ya. Gue nggak tahu sih bisa warna lain atau enggak. Kalau bisa warna lain bisa dikasih tahu gue, tapi warna kuning cukup menurut gue. Warna kuning itu cukup, jadi di mana ada yang harus gue tandain, kita warna kuning, kita kasih notes, oh ini gitu. Oke, jadi dari reading, gue cerita juga nih, di reading ini kemarin gue menyelesaikannya dalam waktu 40 menit. Itu belum review ya, 40 menit udah selesai tapi 3 passage. Kemudian karena emang gue udah berencana mau ke toilet sebelum writing, jadi setelah 40 menit gue ke toilet dulu. Boleh ke toilet terus balik lagi baru gue review. Tapi ada rulesnya juga, lu boleh ke toilet itu maksimal di atas 10 menit sebelum selesainya reading. Jadi kalau misalnya mau ke toilet 9 menit sebelum reading selesai, lu nggak boleh. Ya minimal ya inilah sebelum 10 menit ya, pas menit ke minus 15 lu ke toilet boleh. Karena apa, nanti kalau buat di writing itu 60 menit jangan dikurang-kurangin, soalnya waktu berjalan terus meskipun lu ke toilet. Jadi mendingan waktu di reading aja lu kurangin 1 menit 2 menit buat ke toilet. Kalau di writing jangan. Soalnya pengalaman gue di tahun 2017, gue ke toilet saat itu writing. Konyol sih, cuman jadi pengalaman juga. Jadi orang-orang mulai writing, udah mulai bikin planning, gue ke toilet dulu 2 menit. Gak tahu 2 menit atau lebih ya. Pokoknya gue merasa tergesa-gesa ngerjain gara-gara gue gak ke toilet saat writing. Nah itu juga kebantu karena readingnya di computer base ternyata gue selesai cepet tuh, 40 menit. Itu dia. Jadi lumayan ya, membantu ya. Reading di computer base itu gara-gara computer base jadi lebih efektif sih gue merasa. Jadi lebih cepet banget selesainya. Oke, tadi udah gue bahas ya antara writing, speaking, listening, reading. Jadi gue mungkin gue nggak menyarankan lo harus reading, lo harus computer base, lo harus paper base. Tapi ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman tergantung karakter teman-teman tadi. Ini dari pandangan gue. Coba cari pandangan lain dari YouTube ya. Dan tadi gue ada kondisi khusus juga di mana itu ada corona, di mana gue cuma berenam. Kalau nggak ada corona gue hitung sih 18 ya. Nggak tahu gimana kalau normal. Oke. Jadi itu pengalaman gue di IELTS Computer Base terbaru tahun 2020. Skor akhirnya gue udah cerita belum ya skor akhirnya? Udah ya, jadi skor akhir gue sekarang overall 8. Tadinya dari 2017 itu overall 7. Nah buat tipsnya, sebenarnya gue agak ini sih, kalau buat gue jarang bahas tips, tapi gue harus bilang nih, tips ini bukan shortcut ya, tapi ini adalah bahan pemikiran atau bahan pertimbangan teman-teman. Tips itu seperti itu maksud gue, bukan shortcut. Jadi gue nggak pernah tuh, misalnya gue buka YouTube nih, ada yang bilang tips belajar IELTS dalam 2 minggu, gue langsung nggak mau lihat video itu. Jadi karena gue nggak mau lihat video itu, gue juga nggak bakal bikin video seperti itu dong. Jadi yang pertama, ini tips, tapi lo harus perhatiin, ini nggak bakal cocok lo pakai dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, lebih dari itu. Pertama, lo harus self-evaluate dulu. Ini udah gue bahas di video pertama gue ya tentang cara belajar IELTS. Lo harus self-evaluate dulu. Lo nih kemampuan ada di mana? Apakah lo sudah menguasai grammar? Grammar itu banyak juga dalamnya.
di video sebelumnya juga udah bahas tentang grammar. Lu harus tahu posisi lu di mana, lu nilai sendiri, atau lu mau langsung nekat tes, misalnya tes TOEFL, ITP, atau tes IELTS prediction, boleh lu nilai. Misalnya lu tahu dulu di mana, terus lu coba belajar dari dasar, fundamental. Oke, mungkin belajar fundamental itu bakal banyak makan waktu, tapi percaya sama gue, kalau belajar fundamental itu justru bakal ngebantu kita ke depannya. Jadi enak banget kalau kita udah ngerti benar. Tapi jangan mengagung-agungkan juga sih bahwa itu harus banget menguasai grammar 100%, enggak. Jadi cukup kuasai yang bisa bikin lo komunikatif dalam menulis, dalam berbicara gitu. Karena ya kita manusia ya, kita mungkin gak bakal bisa menguasai detailnya semua itu. Bahkan kalau udah lu tanya orang yang fluency Inggrisnya bagus banget, mereka mungkin gak ngerti grammar tentang teorinya, tapi mereka bisa komunikatif. Jadi tujuan belajar grammar adalah agar teman-teman komunikatif, bukan kayak gue hafal semua rumus. Itu justru nggak kayak gitu ya cara belajar grammar ya. Oke. Nah kalau udah ngerti lu posisi di mana, lu buat time management. Time management ini mencakup banyak hal ya, misalnya buat reading listening lu pelajari 2 bulan, writing 3 bulan, speaking 2 bulan, terus lu mau belajar di mana beda-beda. Ada yang belajar sendiri dulu, terus mau belajar offline, terus belajar online, terus terakhir belajar sendiri lagi. Itu lu rencanain. Oke. Metodenya banyak banget, lu bisa cari di internet. Tapi kalau gue bilang, pertama untuk semua metode itu, terutama untuk writing dan speaking, metode pertama itu buat yang paling efisien adalah lu mencontoh, lu mimicking orang-orang, lu melihat contoh orang dapat 9 seperti apa, contoh orang dapat 8 seperti apa, bandingin sama orang dapat 4,5, dapat 5. Jadi lu melihat seperti itu perbedaannya. Oke, kalau lu udah bisa mencontoh, coba lu pahami kenapa ya dengan skill seperti ini bisa dapat 9, bisa dapat 8. Oke. Ya ini menurut gue metode ini paling baik ya, karena mungkin kita sebagai manusia dari bayi juga emang awalnya kita meniru ya. Jadi awalnya nggak apa-apa meniru, tapi lama-lama kita karena sebagai orang dewasa kita harus paham itu kenapa dapat 9, dapat 8. Baru kita belajar lagi, dalamin lagi. Oke. Ini gue nggak bahas terlalu teknikal banget ya. Mungkin kalau bahas teknikal tips detailnya gue bahas di video selanjutnya aja. Oke, itu aja tips dari gue. Disclaimer ya, itu bukan cara cepat buat dapat ini, tapi itu adalah bahan pertimbangan dan pemikiran teman-teman buat dapat skor yang baik. Oke, itu aja. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya.